Jadi di Taif itu ada 3 tempat penghasil mawar. Apa sih istimewanya mawar? Apalagi mawar Taif. Dari segi sejarah kenapa ditanam di sana, kita mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Mencium karpetnya wangi, tapi bikin sesek dada. Nah, kalau kita ke Taif pun, itu kalau kita tidak cermat, kita bisa keliru beli yang sintetis. Walaupun dalam tanda kutip diklaim sebagai mawar Taif, Ustaz. Mawar Taif, tapi mawar Taif yang sintetis. Biasanya kalau kita cermat, kita akan mendapati. Kalau ini alami ya. Ya, apakah mereka berbohong? Sepanjang saya ketahui, sepanjang pengalaman saya tidak demikian. Bilangnya ini mawar Taif gitu. Mawar Taif. Karena memang barusan dari sana. Masya Allah. Tapi setelah dicobakan, di kulit terutama, bau awalnya muncul mawar sedikit, setelah itu hilang mawarnya, panas kulitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, berbahagia sekali bisa berjumpa lagi dalam kajian kita, bincang kita tentang wewangi tuntunan Nabi, spesial bulan Ramadan. Masya Allah. Nah, ini di hadapan kita ini sudah ada sekian ini, Ustaz. Ini insya Allah alami semua, Ustaz ya? Insya Allah, karena sebagaimana komitmen kita, yang kita bincang memang tip ya, minyak wangi yang tabi'i, asli dan thayyib. Dan khusus untuk bincang kali ini, saya baru saja, ini masih kedelet penuh itu yang paling yang kiri ini ya. Itulah War Thaifi. Mawar Taif. Kalau tidak salah saat ini karena yang Damaskus belum kembali berproduksi ini. Number one ya. Nomor satu. Ya. Meskipun memang ini termasuk Rosa Damascena, artinya bibitnya, benih awalnya dari Damaskus. Ini bibit yang asli ya, bibit tanaman asli ya. Iya. Kalau istilah minyak wangi bibit atau biang, nah itu biasanya mengindikasikan yang palsu. Ya. Kalau ini bibit tanaman. Dalam arti bibit tanamannya, bunganya, ini kan di zaman Turki Utsmani. Nanti ini yang sebagaimana dikeluarkan oleh pemerintah Saudi sendiri sejarahnya. Karena saya perlu menggarisbawahi sebab ketika berkunjung ke salah satu mahal, salah satu toko produksi minyak wangi itu, nah ada perubahan. Dahulu disebutkan dari Turki Utsmani, kok sekarang ini berbeda gitu. Pasca boikot tempo hari itu Ini sisi lain, sisi gelap ya. Mestinya sih harus jujur mengenai sejarahnya. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi di Taif itu ada 3 tempat penghasil mawar. Jabal Hada, Gunung Hada, yang kalau kita naik telefrik itu dari Jabal Hada. Kemudian ada Jabal Syafa, jadi Gunung Al Syafa ya, itu juga menghasilkan mawar. Kemudian yang ketiga adalah Wadi Nahib, Lembah Nahib. Lembah. Kalau Wadi Nahib itu Masya Allah, mawarnya terbaik. Satu tula, ini kan 12 mili ya, satu tula. Itu harganya 11.500 rial. Bukan ini. Kalau ini cuma murah meriahnya. Ini bukan dari Wadi Nahib berarti. Bukan. Ini harganya 575 rial. Satu tula 12 mili. Nah, dan Masya Allah, apa sih istimewanya mawar? Apalagi mawar Taif. Dari segi sejarah kenapa ditanam di sana, kita mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Masya Allah, bahwa mereka itu bersungguh-sungguh bergegas, bersemangat untuk menanam mawar Taif itu, mawar di kota Taif sebagai penghasil untuk menghasilkan bahan mewangikan Masjidil Haram dan khususnya Ka'bah. Dan pembahasan mengenai tibul masajid, mengharumkan masjid, ini merupakan sesuatu yang berharga, tetapi sekarang banyak terlupakan di kalangan kaum muslimin. Artinya sebenarnya mewangikan masjid dengan tib ya. Dengan tib. Bukan sekedar wangi ya. Makanya sebutannya biasanya berkenaan dengan tibul masajid. Tibul masajid. Mengharumkan masjid-masjid dan dikaitkan dengan wazin atau sholat. Dan membaguskan sholat. Nah, kalau kita ke
Masjidil Haram, Masjid Nabawi tidak bisa lepas dari wewangian. Masya Allah. Nah, wewangian yang alami ya. Ya tip, kembali lagi tip. Karena kemarin tuh saya sempat mampir di satu masjid. Iya. Mencium karpetnya wangi tapi bikin sesek dada. Nah, bukan hampir pasti. Saya yakin ini insya Allah sintetis artifisial saat itu. Nah, kalau itu di masjid kita bisa menduga asalnya bisa bermacam-macam. Nah, kalau kita ke taif pun itu kalau kita tidak cermat, kita bisa keliru beli yang sintetis. Walaupun dalam tanda kutip diklaim sebagai mawar taif. Mawar taif, tapi mawar taif yang sintetis. Biasanya kalau kita cermat, kita akan mendapati. Kalau ini alami ya. Ya. Mungkin muncul pertanyaan, apakah mereka berbohong? Sepanjang saya ketahui, sepanjang pengalaman saya tidak demikian. Akan tetapi mereka memang menyediakan minyak wangi sintetis itu termasuk yang serupa mawar. Ya dibilang serupa sebenarnya nggak terlalu serupa ya. Biasanya bau awalnya sama. Ya, kemarin ada temen dapat hadiah dari temen yang lain. Saya juga kenal yang memberi hadiah itu. Bilangnya ini mawar taif gitu. Mawar taif. Karena memang barusan dari sana. Masya Allah. Tapi setelah dicobakan di kulit terutama bau awalnya muncul mawar sedikit. Setelah itu hilang mawarnya, panas kulitnya. Panas kulitnya. Kalau panas kulitnya itu besar kemungkinan itu yang betul-betul sintetis artifisial murni. Artinya murninya bukan murni mawar, tapi murni sintetis artifisial. Wah, kalimatnya jadi agak penggunaannya mereka ini kan murni tapi ternyata murni sintetis ya. Saya belum lama ini membuka percakapan, jadi kan saya sebenarnya bukan termasuk parfumer, apalagi parfumis, tetapi kadang-kadang itu nimbrung, gabung, bukan ikut komentar karena saya belum memiliki produk apapun ya. Itu dari para apa nyebutnya ya, para peracik, para pengoplos yang baik yang sifatnya masih unyu-unyu, yang masih sifatnya masih baru, masih pemula maupun yang senior. Di situ mereka bisa saling berbagi. Di antaranya ada yang nanyakan, minta masukan. Masukannya apa? Dia itu sudah mencampurkan PA. PA itu penil etil alkohol ya. Penil etil alkohol itu bahan sintetis, bisa dari sintetis alami, bisa dari sintetis artifisial murni. Rodinol, citronellol, geraniol, nerol dan beberapa lagi yang lainnya, beberapa macam lagi lainnya. Lalu dia tanya, ini menghasilkan bau yang sintetis mawar, seperti mawar. Lalu dia tanya kepada grup itu, apa bisa minta tolong nggak? Saya perlu nambahkan apa lagi agar ini baunya lebih intens, kemudian lebih kuat, kemudian ya lebih bagus gitu ya. Dengan lebih keterangan mirip mawar gitu mungkin with synthetics only. Tapi tolong hanya dengan bahan-bahan sintetis saja. Bukan yang asli. Ya, sehingga dikatakan situ would be appreciated. Artinya percakapan ini memberikan pelajaran kepada kita selain bahwa kita dapat menemukan bahwa yang nggak alami itu ya ada gitu. Nah bayangkan misalnya tadi Wadi Taifi dari Wadi Nahib yang terbaik itu kan 11.500. Iya. Kalau ini kan 575 ya. Real. Nah, kalau dirupiahkan kira-kira 52 juta bisa untuk umroh. Nah, begitu pula nanti kalau kita cari yang di bawahnya ini ada masih alami juga, tentu saja dengan kualitas yang berbeda. Nah, ya harganya lebih murah. Tapi murah-murahnya itu kan masih mahal. Karena apalagi kalau sudah dikonversikan dengan uang kita ya. 575 itu kan kali 4.500 kira-kira 2,5 apa 2,7 ya. Nah, masih terasa lah ya. Masih terasa untuk 12 mili. Apalagi nanti yang sampai 5.750 berarti kan 26 27 ya juta. Nah, maka orang berpikir apa yang bisa memudahkan?
Nah, jadi karena itulah kalau saya mendampingi jamaah umroh, biasanya saya ke sana bulan Syawal dan Desember ya, saya sering mengingatkan kalau mau beli yang alami, tapi nggak mesti mereka beli alami, cuma kan tugas saya harus mengingatkan kalau mau beli yang bagus, yang alami, sehingga nanti bisa bermanfaat untuk merawat kecantikan, karena faedahnya sangat banyak, bukan hanya sebagai pewangian. Itu pastikan yang memang hanya merek dari tempat yang dikunjungi itu. Artinya insya Allah itu jaminan keaslian ya, karena memang dia produsennya mawar ya. Ya. Nah, terlebih sekarang ini di beberapa tempat, terutama yang paling banyak dikunjungi orang itu menyediakan berbagai macam dan banyak yang tidak. Jadi artinya meskipun kita ke tokonya, ya, toko produsen mawar Thaif di Thaif, itu tidak semua produk yang disediakan di toko tersebut itu otomatis alami ya. Otomatis alami. Karena itu yang paling baik adalah mengenal toko yang paling kredibel soal itu. Ya, produsen yang paling kredibel. Ada dua dia ini punya ladang mawar sekaligus produsen sekaligus, kalau yang satu sekaligus ada tokonya, kalau yang satu ini produsen, yang satu membuka diri kepada publik, yang satu tidak. Nah, kalau yang nggak membuka diri kepada publik ini biasanya dapat kita kunjungi hanya pada saat ada pameran mawar. Pameran mawar ya? Ya. Itu artinya toko-toko atau produsen-produsen itu membuka diri untuk menunjukkan produknya. Iya, karena memang itu, ya? Ini event yang diselenggarakan oleh Mamlakah, oleh kerajaan di saat puncak panen mawar. Artinya itu for public ya, orang boleh datang, boleh melihat, boleh membeli. Boleh membeli. Kalau nah, yang satu kan nggak terbuka untuk publik ya, kecuali saat pameran mawar. Tapi yang satu itu dapat kita kunjungi sewaktu-waktu. Nah, di situ dulu sangat sedikit produk-produk dari luar. Tetapi ketika orang-orang, terutama orang kita, orang Indonesia, mau cari yang mungkin volumenya lebih banyak, harganya lebih murah, akhirnya disediakan juga. Tapi kalau kita tanya yang betul-betul produk mereka, ya mereka akan menyampaikan gitu. Berarti kalau ada orang Ustaz ya, kayak yang dialami oleh teman saya itu, diberi hadiah oleh teman saya yang lain lagi, belinya memang di Thaif, di tokonya itu, terus kemudian memang diklaim sebagai mawar Thaif, itu ya dalam tanda kutip bisa benar, tetapi belum tentu alami ya. Belum tentu alami. Nah, cara terbaik tetap dengan ngecek. Dioleskan begini, nanti digosokkan gini ya, digosokkan ini kan agar cepat sampai ke middle notes ya. Lah itu teman saya itu awalnya kan kenapa kok agak nggak enak sama teman satunya itu, ini kok saya coba kok kepanasan ya, coba jenengan ikut nyoba. Jadi nggak usah pakai digosok itu, cuma dioles langsung terasa panas. Kalau langsung terasa panas itu patut diduga itu sintetis alami murni. Sintetis artifisial murni. Sepenuhnya sintetis artifisial. Iya, karena kan sintetis itu ada yang sekarang nyebutnya hybrid ya. Saya itu kok jadi ingat, kalau ini kan jelas ya, begitu mencium yang alami itu, wah ini Masya Allah alami. Kalau yang saya cium yang awal itu kan baunya memang awalnya mawar, tapi kita langsung tahu yang biasa dengan alami ya. Ini nggak alami ini gitu. Dan memang rasanya itu nggak nyaman sekali. Nah, panas, nggak nyaman gitu. Nanti lain waktu kita bicara secara lebih khusus. Bahan utama untuk sintetis artifisial itu kan namanya PEA. PEA itu adalah penyl etil alkohol. Penyl etil alkohol. Dan penyl etil alkohol itu sendiri itu bisa merupakan produk baru ya, produk baru dari bahan yang juga sama-sama sintetis artifisial. Benzin dari yang sifatnya petrokimia misalnya bisa demikian ya. Dan dengan etilen oksida. Etilen oksid itu nanti dengan proses kimiawi itu untuk menghasilkan
pentil etil alkohol gitu ya. Nah, nanti kita dapat membincang apa sih dampaknya benzin maupun etil oksid itu, oksida itu. Nah, tapi kembali lagi pada pembahasan tadi bahwa di dhaif pun kita bisa mendapatkan yang nggak alami gitu. Ya. Masya Allah. Demikian ya Bapak Ibu jamaah sekalian. Bahkan sudah pergi umroh plus dhaif plus datang ke produsen mawarnya sekalipun. Perhatikan bahwa bisa jadi bahkan di tempat produksi itu pun ada dijual produk-produk yang tidak alami. Bukan berarti mereka nggak jujur loh ya. Bukan berarti mereka nggak jujur. Bahkan memang kadang kotaknya sudah ditulis sih memang bukan produk mereka. Iya. Gitu. Demikian semoga bermanfaat. Semoga Bapak Ibu yang pengen merasakan langsung mawar taif yang asli, insya Allah diberi rezeki untuk bisa berjumpa dengan mawar taif yang asli dalam rangka ikhtiar kita untuk ittiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.